Shalom, saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Mari kita mulai pagi hari ini di dalam Tuhan. Dan saya percaya sepanjang hari kita akan mengalami segala berkat dan kebaikan Tuhan saja. Tuhan akan pakai hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Dan kuasa Tuhan sungguh nyata atas kehidupan kita. Kita akan mengalami hal-hal yang baik bersama dengan Tuhan. Mari kita memulai di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami. Dan Kau menjamah kami semua, terutama khususnya firman Tuhan saat ini, boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Boleh menguatkan kami dan menjadi bekal sepanjang hari ini. Bahkan sepanjang hidup kami ya Tuhan. Kami boleh mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sungguh mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari sama-sama kita membuka firman Tuhan dari 1 Samuel 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada suatu hari Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana." Tetapi tidak diberitahukannya hal itu kepada ayahnya. Adapun Saul duduk di ujung Gibea di bawah pohon delima yang di Migron, dan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia itu kira-kira 600 orang banyaknya. Ahia anak Ahitub, saudara Ikabod, anak Pinehas, anak Eli, imam Tuhan di Silo. Dialah yang memakai baju efod pada waktu itu. Tetapi rakyat tidak tahu tentang perginya Yonatan itu. Di antara pelintasan-pelintasan bukit yang dicoba Yonatan menyeberanginya ke arah pasukan pengawal orang Filistin, ada ujung bukit batu di sebelah sini, ada ujung bukit batu di sebelah sana. Yang satu bernama Boses, yang lain bernama Sene. Ujung yang satu berdiri di sebelah utara di tentangan Mikmas, yang lain di sebelah selatan di tentangan Geba. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjata itu, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat itu. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang." Lalu jawab pembawa senjata itu kepadanya, "Lakukanlah niat hatimu itu. Sungguh aku sepakat." Kata Yonatan, "Perhatikan, kita menyeberang ke dekat orang itu dan memperhatikan diri kepada mereka. Apabila kata mereka begini, 'Berhentilah sampai kami datang padamu,' maka kita tinggal berdiri di tempat kita dan tidak naik mendapatkan mereka. Tetapi apabila kata mereka begini, 'Naiklah kemari,' maka kita akan naik. Sebab kalau demikian Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita, itulah tandanya bagi kita." Ketika mereka keduanya memperlihatkan diri kepada pasukan pengawal orang Filistin, berkatalah orang Filistin itu, "Lihat, orang-orang Ibrani keluar dari lubang-lubang tempat mereka bersembunyi." Orang-orang dari pasukan pengawal itu berseru kepada Yonatan dan pembawa senjatanya. Katanya, "Naiklah kemari, maka kami akan menghajar kamu." Lalu Yonatan kepada pembawa senjatanya, "Naiklah mengikuti aku, sebab Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel." Maka naiklah Yonatan melangkah ke atas dengan diikuti oleh pembawa senjatanya. Orang-orang itu tewas terparang oleh Yonatan, sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakangnya. Kekalahan yang pertama itu yang ditimbulkan Yonatan dan pembawa senjata itu besarnya kira-kira 20 orang dalam jarak kira-kira setengah alur dari pembajakan ladang. Lalu timbullah kegentaran di perkemahan, di padang, dan di antara seluruh rakyat. Juga pasukan pengawal dan penjara-penjara itu gentar dan bumi gemetar, sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah. Nah, saudara sekalian, bagaimana diceritakan pada satu saat Saul sedang berperang dengan orang Filistin. Jumlah pasukan tadinya ada 3.000 orang, tapi kemudian menciut jadi 600 orang. 600 orang banyak atau sedikit? Ya tentunya tergantung musuhnya. Berapa orang jumlah musuhnya? Ternyata di dalam 1 Samuel 13 ayat yang kelima dikatakan demikian. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas di sebelah timur Bet Awen. Saudara sekalian, ternyata ini adalah satu peperangan yang sangat tidak seimbang. Kenapa? Karena yang ikut Saul waktu itu hanya tinggal sisa 600 orang saja. Mereka sembunyi di gua, saudara sekalian. Tetapi pasukan orang Filistin bahkan tidak bisa terhitung jumlahnya. Sampai ditulis di sini seperti pasir di laut. Banyak sekali. Dan ini memang pertarungan yang sangat tidak seimbang. Lalu peperangan ini dimenangkan oleh siapa, saudara sekalian? Nah, inilah ketika Tuhan menolong orang Israel, khususnya melalui tangan Yonatan. Ada satu hal yang sangat luar biasa terjadi. Yonatan pada waktu berkata, "Kalau Tuhan izinkan,
dengan sedikit atau banyak orang kita juga bisa mengalahkan mereka. Sehingga akhirnya kemudian Yonatan dengan satu orang pembawa senjatanya di belakang, mereka bergerak maju, saudara. Ketika mereka bergerak maju, dikira orang Filistin, orang Israel mulai bergerak maju, padahal yang bergerak maju hanya Yonatan dan anaknya Saul itu dan pembawa senjatanya. Tapi kemudian ketika mereka mengalahkan, diceritakan bahwa ada 20 orang mati karena Yonatan dan pembawa senjatanya itu. Terjadilah hal yang sangat luar biasa, yaitu kegentaran yang luar biasa dari orang-orang Filistin itu. Sehingga kegentaran itulah yang akhirnya mengalahkan orang Filistin itu. Nah, saudara sekalian, saya mau tanya, siapa yang hebat di sini? Saudara mungkin akan jawab pasti Yonatan, betul? Yonatan adalah anak Saul dan dia juga seorang pahlawan. Tapi coba perhatikan saudara sekalian, siapa yang mengikuti Yonatan di belakang? Ada seorang pembawa senjata, bukan? Yonatan ada di depan. Kalau saudara berperang, zaman dulu berperang mungkin dengan pedang, dengan tombak, atau dengan perisai begitu saudara sekalian. Dan kemudian kalau berperang, itu kan biasanya berhadapan satu dengan yang lain yang berhadapan, betul ya? Dan kalau Yonatan hebat, dia mengalahkan orang yang ada di hadapannya. Tetapi saudara, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah begini saudara sekalian. Ada si pembawa senjatanya itu ada di belakang. Nah, pembawa senjata namanya juga dia adalah pembawa senjata. Dia harus mengikuti dan melindungi majikannya atau Yonatan yang ada di depan, sambil dia juga harus melindungi dirinya sendiri di belakang. Jadi jangan sampai nanti ada orang di belakang yang akan berperang atau akan menusuk atau akan membunuh Yonatan. Jadi harus dihalangi. Bayangkan saudara sekalian, saya membayangkannya saja, wah ini si pembawa senjata ini sangat luar biasa, betul? Yonatan memang hebat, tetapi saya katakan lebih hebat membawa senjatanya. Sambil dia harus bawakan senjatanya, sambil dia harus melindungi Yonatan, sambil dia juga harus berperang di belakang, saudara sekalian. Artinya harus melindungi Yonatan dari belakang. Jadi saudara, itu yang terjadi. Hal yang sangat ajaib bukan? Hal yang sangat hebat bukan? Hal yang sangat luar biasa dilakukan oleh pembawa senjata itu. Sampai-sampai Yonatan dan pembawa senjatanya itu bisa mengalahkan 20 orang dan akhirnya membuat sebuah kegentaran di antara orang Israel. Kegentaran itulah yang akhirnya mengalahkan orang-orang Filistin. Saudara, saya mau tanya lagi pada saudara sekalian. Saudara tahu nama bujang pembawa senjatanya Yonatan itu? Ya, memang tidak ada yang tahu karena di Alkitab tidak dicatat. Saudara, di Alkitab ada orang-orang yang tidak tercatat namanya, saudara. Tetapi membawa dampak yang luar biasa, menjadi berkat bagi kita semua. Bukankah di Alkitab juga diceritakan bagaimana pada satu waktu di sebuah bukit Tuhan Yesus berkhotbah dan yang hadir katanya 5.000 orang laki-laki. Belum termasuk perempuan dan juga anak-anak. Saya perkirakan jumlahnya di atas 10.000 orang. Pada waktu itu mereka mendengarkan khotbah Yesus. Mereka sangat senang sekali mendengarkan sehingga banyak orang yang hadir. Dan singkat cerita saudara sekalian, pada sore hari mereka masih tinggal diam untuk mendengarkan Yesus berkhotbah. Sedangkan makanan sudah tidak ada. Oleh karena itu murid-murid Yesus mencari makanan. Karena pada saat itu mereka pikir mungkin masih ada makanan di antara beberapa orang di sana. Mereka bisa berikan kepada Yesus. Dan memang benar saudara sekalian, akhirnya ada seorang anak kecil yang masih memiliki 5 roti dan 2 ikan. Saudara, 5 roti dan 2 ikan, apakah bisa memberi makan 5.000 orang? Tentunya tidak. Tapi anak kecil itu memberikan kepada murid-muridnya memberikan kepada Yesus. Apa yang Yesus lakukan ketika menerima 5 roti dan 2 ikan itu? Terjadilah mujizat yang luar biasa, bukan? Bagaimana kemudian 5 roti dan 2 ikan itu, Tuhan Yesus pecah-pecahkan rotinya dan terjadilah mujizat. Dan katanya sisa 12 bakul. Saudara sekalian, yang ingin saya soroti adalah begini. Anak kecil ini, kenapa pada sore hari masih punya 5 roti dan 2 ikan? Saya coba membayangkan. Mungkin pada siang hari, anak kecil ini, dia tidak makan dulu makanannya. Mungkin pada siang hari itu dia tidak lapar, sehingga bekalnya masih disimpan sama dia. Atau mungkin dia sedang doa puasa, misalnya begitu. Dia tidak sempat memakannya, pada sore hari dia harus memakannya. Satu-satunya orang yang membutuhkan, yang paling butuh makanan pada saat itu adalah anak kecil itu. Satu-satunya orang yang tidak butuh mujizat karena punya makanan adalah anak kecil itu. Tapi anak kecil itu kemudian memberikan kepada Yesus. Dan ketika diberikan kepada Yesus, mungkin hal yang sepele diberikan kepada Yesus. Tapi sesuatu yang kita berikan kepada Yesus akan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara sekalian, saya mau tanya.
Anak kecil itu siapa namanya? Tidak ada namanya, bukan? Di dalam Alkitab tidak tercatat namanya. Jadi saudara, ada orang-orang yang menjadi berkat, tapi namanya tidak tercatat. Saya masih ingat ketika satu hari saya pelayanan di Sidareja, saya dengan Pak Henry tinggal berdua waktu itu, sekitar jam 2 siang, kami berkhotbah di sebuah rumah yang kecil. Kenapa saudara? Karena gerejanya waktu itu dibakar oleh massa katanya, dan tidak bisa beribadah lagi. Mereka beribadah di sebuah tempat yang rumah yang sangat kecil. Di sana dijejali dengan kira-kira 20-25 orang. Dan kemudian saya berkhotbah. Setelah selesai seperti biasa, orang-orang di desa sering menyuguhkan makanan ringan, kita disuruh minum teh dulu dan sebagainya. Sambil ngobrol saya melihat sebuah pemandangan yang sangat unik, yang sangat aneh saudara, yang tidak pernah saya saksikan kalau di gereja. Yaitu si pendeta itu mengambil kantong kolektornya di depan kami dan mengeluarkannya di depan kami begitu, dan menghitung di depan kami. Jadi saya merasa tidak enak saudara ya. Kenapa? Karena pertama, kok ini orang sepertinya tidak sopan. Biasanya kan kalau kita di sini di gereja kan menghitungnya di dalam ruangan khusus atau di tempat yang khusus begitu ya. Nah, ketika saya melihat itu saya pikir begini, nanti pulang dari sini akan saya tegur begitu ya, supaya orang ini jangan seperti itu, kan tidak enak. Karena di situ juga akhirnya terlihat uang kertas yang kami berikan. Karena di situ ada 2 lembar uang 50 ribuan, saudara sekalian. Artinya, saya kasih 50 ribu, Pak Henry kasih 50 ribu, saudara sekalian. Ya. Nah, tapi kemudian setelah itu, si hamba Tuhan ini bilang begini, dia bicara lagi, ya Bapak Ibu saudara sekalian, persembahan kita hari ini 123.500. Wah, saya makin kesal saudara sekalian. Kenapa? Karena saya pikir ini orang tidak tahu etika begitu ya. Sampai akhirnya disebutkan juga, dihitung di depan, disebutkan di depan, kayaknya nggak enak juga begitu. Saya bilang, tip pulang dari sini saya akan tegur. Tapi saudara tahukah ketika saat itu dia menyebutkan seperti itu, Roh Kudus seperti berbicara kepada saya. Seperti bertanya kepada saya, seperti ada sebuah dialog. Tuhan seperti berkata kepada saya, berapa jumlah persembahannya? 123.500. Berapa yang kamu beri? Lalu saya berkata, saya 50 ribu, Pak Henry 50 ribu. Berapa sisanya? 23.500. Saya ketika mendengarkan suara batin saya seperti itu, saya mulai sadar bahwa sesungguhnya mereka, orang-orang di desa, mendapat persembahan yang sangat sedikit. Itu saja sudah diumumkan pada hari itu bahwa ada hamba Tuhan dari Bandung datang, sehingga ada beberapa orang yang sakit datang, yang diminta didoakan, ada beberapa orang lagi datang, sehingga jumlahnya bisa 20 ke atas. Biasanya katanya yang datang hanya belasan orang. Jadi bayangkan kalau belasan orang datang, berapa persembahannya? 20-25 orang hadir, 23.500 saudara sekalian. Berapa orang kalau yang hadirnya belasan orang? Saudara, mereka adalah hamba-hamba Tuhan di desa yang berjuang di garis depan pelayanan, yang namanya tidak diketahui saudara sekalian. Mereka berjuang begitu gigih untuk kerajaan surga, tapi mereka ada dalam kemiskinan, mereka ada di dalam keadaan yang kekurangan, mereka membutuhkan pertolongan saudara sekalian. Tapi mereka terus berjuang untuk Tuhan. Dan saya percaya mereka akan menjadi orang-orang yang akan dipakai Tuhan dengan terus luar biasa. Karena kasih setia Tuhan begitu ajaib dan luar biasa bagi saudara-saudara kita yang ada di garis depan pelayanan. Saudara, saya ada satu kesaksian lagi. Saya membaca sebuah buku, ada seorang buruh di Inggris, saudara. Pada satu waktu dia meninggal karena hidup sendirian dan baru diketahui beberapa hari kemudian. Tapi saudara, persoalannya begini saudara sekalian, ada sebuah buku catatan harian yang ditulis di situ, dan di buku itu ditulis bahwa dia selalu berdoa bagi orang-orang untuk bertobat, untuk terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan kalau jawabannya sudah dijawab oleh Tuhan, dia tulis lagi saudara sekalian bahwa sudah dijawab, nama A misalnya sudah menerima Tuhan Yesus. Saudara tahukah ketika buku itu ditemukan kemudian dipelajari saudara, ada 2.450 orang yang orang ini doakan dan kemudian bertobat saudara sekalian. Wow, bukankah orang yang luar biasa? Dia bukan seorang penginjil, dia bukan seorang khotbah, bukan seorang pendeta, dia hanya seorang buruh, dia hanya bekerja mendoakan saja orang-orang saudara sekalian. Namanya tidak dikenal, bahkan ketika dia mati, hanya beberapa hari kemudian baru diketahui kematiannya saudara sekalian. Tapi tahukah saudara, dia adalah seorang pahlawan. Dia seorang yang tidak dikenal, tapi dia sangat berguna bagi kerajaan surga. Karena dia berdoa bagi banyak orang. Dan orang-orang mulai percaya kepada Tuhan.
Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam setiap keberhasilan pelayanan, selalu ada orang-orang yang tidak dikenal, yang melayani, yang bekerja, yang berdoa, sehingga terjadi sebuah kebangunan rohani. Jadi himbauan saya saat ini, saudara sekalian, tidak setiap orang terkenal akan dipakai Allah luar biasa. Tapi orang yang tidak dikenal, yang meresponi Allah, yang bersedia bekerja untuk Allah, yang memberikan hidupnya untuk Allah, yang rela menjadi kecil, biar Allah semakin besar, seperti dalam Yohanes 3 ayat yang ke-30. Orang seperti itulah yang akan mendapat penilaian tertinggi dari Allah. Itulah yang dimaksud generasi tanpa muka, atau pahlawan-pahlawan yang tidak ada namanya. Satu generasi yang berjuang untuk Kristus walaupun dirinya tidak dikenal, tapi dampak dan pengaruh pelayanannya sangat luar biasa dan diurapi Allah. Saudara sekalian, saudara mungkin juga tidak dikenal. Kita semua bukan orang-orang yang terkenal, tapi kalau kita terus bekerja untuk Tuhan, membawa dampak yang luar biasa bagi kerajaan surga, maka kita menjadi generasi tanpa nama. Mari terus berjuang untuk kerajaan surga. Tetap semangat, tetap sehat, dan kita terus melayani di ladang Tuhan. Nama Tuhan semakin dipermuliakan. Amin, puji Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Haleluya. Bapa, kami berdoa biar kiranya kasih setia Tuhan menyertai kami. Jadikan kami alat yang berguna di tangan Tuhan. Kami walaupun nama kami tidak dikenal, tapi dampak pelayanan kami semuanya boleh menjadi satu dampak yang luar biasa bagi banyak orang. Biarlah kuasa Allah, kebaikan Tuhan nyata atas kehidupan kami, dan juga pertolongan Tuhan begitu luar biasa, sehingga hidup kami boleh membawa dampak yang luar biasa juga bagi orang-orang di sekitar kami. Pakai hidup kami ya Tuhan. Selagi kami hidup, selagi kami masih bisa melayani Tuhan, pakai hidup kami ya Tuhan seumur hidup ini, supaya kami boleh melayani di dalam Tuhan. Walaupun nama kami tidak dikenal, kami menjadi generasi-generasi tanpa nama, berjuang untuk kerajaan surga. Nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami semakin kecil, tapi Tuhan semakin besar. Kasih setia Tuhan menyertai kami setiap langkah hidup kami. Kami percaya Tuhan yang menolong kami. Oleh karena itu kami terus berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang berbeban berat. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertainya. Ada kemenangan bersama dengan Tuhan. Ada kuasa Allah saja boleh menjamahnya. Demikian juga saudara-saudara yang sakit saat ini. Dalam nama Yesus, kami percaya ada kuasa Tuhan, ada kesembuhan dari Allah, dan Tuhan boleh menjamah oleh bilur-bilurmu, oleh kuasa Allah saja disembuhkan. Kami percaya Tuhan menolong kami, dan kami juga percaya sepanjang hari ini kami hidup dalam berkat Tuhan. Bahkan hari demi hari kami melalui adalah hari yang luar biasa bersama dengan Tuhan saja. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami percaya Tuhan menyertai kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu kembali.